Selamat pagi, salam sehat untuk kita. Bertemu kembali kita pada materi kita untuk hari ini, masih siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai tahap pengiktisaran dan tahap pelaporan. Nah, tahap pengiktisaran nanti kita akan melihat apa itu neraca saldo. Kemudian dari neraca saldo kita membuat jurnal penyesuaian. Setelah dari jurnal penyesuaian kita membuat kertas kerja atau neraca lajur. Neraca saldo atau neraca sisa ini adalah kumpulan saldo akun buku besar. Setiap akun disusun menurut urutannya dalam buku besar. Bentuk neraca saldo dapat dilihat sebagai berikut. Nah, di situ ada nama perusahaan, tulis neraca saldonya, kemudian periode akuntansinya nanti ditulis. Nah, nomor akun di situ ditulis nomor akun yang ada di buku besar, sedangkan nama akunnya juga nama akun yang ada di buku besar. Sedangkan untuk kolom debit, kalau di buku besar itu dicatat di sebelah debit, maka di neraca saldo kita mengambil saldo di buku besar itu kita juga mencatat di sebelah debit. Nah, sedangkan kolom kredit, nah kalau di buku besarnya itu saldonya ada di sebelah kredit, nah di neraca saldo kita mencatatnya juga di sebelah kredit. Nah, nanti akan dijumlahkan, kolom debit dan kredit itu harus seimbang. Nah, kalau tidak seimbang berarti ada salah pencatatan di dalam buku besar, maka kita akan mencek kembali apakah ada salah pencatatan kita di dalam buku besar. Nah, selanjutnya setelah neraca saldo, kemudian nanti ada ayat-ayat penyesuaian. Nah, ayat-ayat penyesuaian itu ada di bawah neraca saldo, itu biasanya ada ayat-ayatnya di situ. Nah, jurnal penyesuaian itu berupa nanti ada perlengkapan yang perlu disesuaikan, kemudian penyusutan harta tidak lancar, kemudian beban dibayar di muka, kemudian pendapatan diterima di muka, kemudian utang beban, kemudian piutang pendapatan, kemudian piutang tidak tertagih yang perlu kita membuat penyesuaiannya. Nah, setelah kita membuat jurnal penyesuaian, maka kita mencatat ke neraca lajur atau kertas kerja. Nah, kertas kerja ini atau neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur, dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan sistematis. Nah, bentuk dari kertas kerja, di sini ada kertas kerja berbentuk 10 kolom. Nah, di situ ada nama perusahaannya sesuai transaksi yang akan diberikan soalnya nanti. Kemudian ada kertas kerja, kemudian ada periode akuntansinya. Nah, untuk menulis nomor akun diisi dengan nomor akun yang ada di neraca saldo. Kita tinggal memindahkan ke kolom neraca saldo. Nah, kolom neraca saldo diisi dengan saldo dari setiap akun yang terdapat dalam buku besar. Sedangkan untuk kolom penyesuaian diisi dengan jurnal penyesuaian dari akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Sedangkan kolom neraca saldo disesuaikan diisi dengan selisih antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Sedangkan di kolom laba rugi diisi dengan saldo akun nominal dari kolom neraca saldo disesuaikan. Untuk kolom neraca diisi dengan saldo akun real. Tahap pelaporan. Nah, tahap pelaporan ini kita melihat catatan laporan keuangan. Nanti kita melihat ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Kemudian ada laporan perubahan modal dan
laporan neraca, dan laporan arus kas. Nah, kita melihat laporan laba rugi. Nah, dalam laporan laba rugi ini kita mencatat pendapatan dan beban selama satu periode akuntansi. Nah, bentuk laporan laba rugi ada dua, yaitu berupa single step dan multiple step. Nah, di dalam tayangan ini contoh bentuk single step. Dia seperti ini bentuknya. Nah, di situ ada pendapatan, kemudian dijumlahkan, dan ada kelompok beban dan juga dijumlahkan bebannya, sehingga pendapatan dikurang beban sama dengan laba atau rugi. Penghasilan komprehensif lainnya adalah perubahan dalam ekuitas entitas selama satu periode akuntansi sebagai akibat dari transaksi dan peristiwa serta keadaan lainnya yang bukan bersumber dari pemilik. Komponen penghasilan komprehensif sebagai berikut: penyesuaian atas transaksi atau pengukuran ulang mata uang asing, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan atas sekuritas yang tersedia untuk dijual, kemudian keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan atas instrumen keuangan derivatif. Nah, bentuk dari laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan dalam satu periode akuntansi akibat transaksi usaha selama periode akuntansi tersebut. Nah, contoh bentuk laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Nah, di situ ada nama perusahaan, laporan perubahan ekuitasnya, kemudian periode yang berakhir. Nah, di situ ada modal awal, kemudian di situ ada laba bersih, kemudian ada FRIV atau pengambilan keperluan pribadi. Modal awal itu dicatat terpisah, kemudian laba bersih dikurang FRIV, ditambah dengan modal awal sama dengan tambahan modal, sedangkan modal awal ditambah tambahan modal sama dengan modal akhir. Sekarang kita melihat laporan neraca. Nah, laporan neraca ini gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan dapat diketahui melalui neraca. Neraca terdiri atas akun harta atau aset, utang atau liabilitas, dan modal atau ekuitas. Neraca dapat disusun dalam bentuk stafel dan skontro. Nah, contoh neraca bentuk skontro atau bentuk T, ada kolom harta di sebelah kiri dan kolom utang dan modal di sebelah kanan, atau kelompok aktiva dan kelompok pasiva. Nah, di dalam harta ini ada harta lancar. Nah, isi dari harta lancar itu berupa kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka. Di situ dijumlahkan harta lancarnya berapa. Kemudian harta tidak lancar berupa peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, di situ jumlah harta tetap dijumlahkan. Nah, jadi harta lancar dijumlahkan dengan harta tetap sama dengan jumlah harta. Kemudian untuk utang dan modal, ini ada beberapa: utang jangka pendek, utang usaha, utang gaji. Kemudian dijumlahkan utang jangka pendeknya berapa. Kemudian utang jangka panjang itu berupa utang bank. Kemudian dijumlahkan jumlah utang jangka panjang. Nah, jadi jumlah utang jangka pendek dan utang jangka panjang dijumlahkan. Kemudian untuk modal ini kita ambil dari contoh transaksi yang ada. Kemudian utang plus modal sama dengan jumlah utang dan modal di situ. Nah, jadi jumlah kelompok harta harus seimbang dengan jumlah kelompok utang dan modal.
Nah, demikianlah materi kita untuk hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat pagi.